Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga anak-anak solih dan solihah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 3 pelajaran 11 dengan materi zikir dan doa setelah sholat. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua, siswa mampu melafalkan bacaan zikir dan doa setelah sholat. Pelajaran kita pada hari ini khusus membahas arti zikir dan doa. Amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar apa? Ya, pintar. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berzikir. Kemudian perhatikan gambar selanjutnya. Ya. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berdoa. Nah, hari ini kita akan membahas zikir dan doa. Apakah zikir itu dan apa yang dimaksud dengan doa? Yuk, mari perhatikan pembelajaran selanjutnya. Zikir secara bahasa adalah mengingat atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu yang sudah ditentukan. Seorang muslim yang enggan berzikir maka termasuk orang yang sombong. Maka kita sebagai seorang muslim harus selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berzikir maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita selalu memperbanyak zikir dan berdoa kepadanya. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Ya, ayat ini menjelaskan bahwasanya kita untuk selalu berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berzikir, maka insya Allah kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang kita lakukan adalah dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Kalimat inilah yang harus selalu keluar dari lisan kita, harus selalu keluar dari mulut kita, yaitu pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa saja itu? Yang pertama adalah kalimat tasbih atau subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah luput dari segala kekurangan. Kemudian yang kedua adalah tahmid, yaitu alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini adalah pujian
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki, yang telah memberikan kita umur, yang telah memberikan kita ilmu, maka kita harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian zikir yang ketiga yang harus selalu keluar dari lapan kita adalah kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Kalimat ini adalah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Tidak ada kekuatan dan kemampuan manusia yang bisa melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha Besar, maka manusia tidak pantas untuk bersombong diri karena keilmuannya atau karena hartanya. Karena ada yang jauh lebih di atas manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Allah lah yang menciptakan kita semua, Allah pula lah yang mengatur kita semua, maka Allah Maha Besar. Pujian ini harus selalu kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Kemudian kalimat selanjutnya yang harus selalu kita ucapkan yaitu tahlil, la ilaha illallah. Kalimat ini adalah pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut kita banggakan, yang patut kita lebih utamakan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang harus kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir-zikir yang harus kita selalu ucapkan, baik kita sedang berdiri, kita duduk atau baring, bisa kita lakukan. Ya, ini dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang terakhir la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kapan saja bisa kita lakukan. Berzikir tidak terbatas oleh waktu maupun ruang. Saat kita sibuk atau saat kita lenggang, maka bisa kita lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir artinya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini memberi penegasan bahwasanya dengan kita selalu atau sering membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tentram. Nah, jika anak-anak di rumah mungkin pusing dengan banyaknya tugas, mungkin pusing dengan lingkungannya, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, kita semakin dekat kepada Allah. Dengan kita dekat kepada Allah, maka Allah akan memberi ketentraman pada diri kita, pada hati-hati kita. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah berdoa. Tentu anak-anak sekalian sudah mengetahui apa itu berdoa, dan tentu setiap selesai sholat kita sudah melakukan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa artinya adalah memohon sesuatu. Doa diartikan pula memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Ya, doa ini adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk yang lemah, manusia adalah makhluk yang tidak memiliki daya apapun,
kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebagai seorang muslim kita tidak lepas dari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berdoalah dengan suara yang lirih, suara yang lembut, dan kita pun harus yakin bahwasanya doa-doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita berdoa terbersit dalam pikiran kita bahwasanya kita berdoa hanya sekedar berdoa. Berdoa hanya sekedar menunaikan apa yang harus kita lakukan. Berdoa hanya sekedar tidak yakin bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doaku karena doaku seperti ini. Jangan. Sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan pasti didengar oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berdoa tidak boleh dengan suara yang sangat-sangat yang melampaui batas. Misal kita berteriak, ya tidak perlu, karena Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan maupun apa yang masih ada di dalam hati kita. Doa adalah modal utama sebagai seorang muslim, karena doa adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim. Berdoa harus disertai dengan ikhtiar atau usaha agar segala yang diinginkan dapat tercapai. Tanpa ikhtiar, doa yang dipanjatkan akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya, usaha yang dilakukan tanpa doa juga akan sia-sia. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lakukan apa yang akan kita lakukan. Misal kita atau anak-anak sebagai seorang murid, maka sebelum belajar harus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan anak-anak dalam menerima ilmu. Kemudian setelah berdoa, maka yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Itulah urutan ketika kita melakukan sesuatu, maka harus dilakukan dengan doa terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah usaha atau bekerja keras belajar dengan baik. Sebaliknya, jika kita hanya belajar, kemudian kita tidak pernah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga akan sia-sia, atau kita termasuk orang yang sombong. Kita yakin dengan kemampuan kita tanpa kita meminta kepada Allah yang Maha memiliki ilmu, maka artinya kita sudah berlaku sombong, kita memiliki perilaku angkuh. Itulah anak-anak yang harus dihindari. Maka ketika sebelum melakukan suatu pekerjaan, awali dengan membaca doa agar apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hindari sifat sombong dalam diri kita, yakin kita mampu tanpa bantuan Allah. Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah, selalu membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa hendaknya dilakukan dengan adab yang benar, dengan sikap tawadhu dan dengan suara yang lembut. Sebelum berdoa, terlebih dahulu membaca basmalah, kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucap doa dengan hikmat. Dan yakin bahwasanya doa-doa kita pasti didengar dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tujuan berdoa adalah agar selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari pelajaran kita, yaitu zikir dan doa setelah sholat. Semoga anak-anak semua bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.